Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran, perkenalkan dulu, nama Ibu Susanti. Kalau anak-anak biasa memanggil Bunda Susan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, makin cerdas, Allahu Akbar. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Tapi hari ini Ibu fokuskan pada perkalian saja. Kita akan belajar mengenai perkalian, pecahan, dan desimal. Dengan ini Ibu harapkan kalian bisa memahami perkalian berbagai bentuk pecahan, karena nanti ada beberapa macam perkalian. Nah, sebelumnya kalian kan sudah belajar mengenai pecahan. Pecahan itu apa, kemudian bentuk-bentuk pecahan itu apa. Sekarang operasinya yang akan kita kerjakan. Yang pertama yaitu perkalian pecahan biasa dan pecahan biasa. Keduanya merupakan pecahan biasa. Misalnya, ambilkan contoh pecahan biasa dan pecahan biasa. Contoh ya, misalnya 2/3 dikali 3/5. Keduanya adalah bentuk pecahan biasa. Nah, untuk perkalian pecahan itu dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang atau yang di atas dengan yang di atas, dan mengalihkan penyebut dengan penyebut atau bagian yang di bawah. Seperti contoh, kita lihat dulu 2/3 dikali 3/5, maka nanti kalian akan mengalihkan yang di atas atau pembilang 2 dikali 3 dan penyebut atau ada yang di bawah ini 3 kali 5. Langsung saja dikalikan tanpa harus menyamakan penyebut. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, kalian harus menyamakan penyebut. Di sini kalian langsung saja mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2 dikali 3 sama dengan 6, 3 dikali 5 sama dengan 15. Apakah bisa kita sederhanakan? Bisa. Caranya kita bagi dengan 3. Dapat dari mana 3? 3 adalah bilangan yang bisa membagi keduanya. 6 kalau kita bagi 3 berarti 2, 15 kita bagi 3, 5. Apa masih bisa dibagi atau masih bisa disederhanakan? Tidak. Kalau tidak berarti ini adalah hasilnya. Yang kedua, pecahan biasa dengan pecahan campuran. Misalnya 2/5 dikali campuran itu ada bilangan bulat di sisinya. Misalnya 2/3/4. Caranya untuk bilangan yang biasa, pecahan biasa, kalian tulis aja langsung di sini. Kemudian pecahan campuran diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya bilangan bulat kita kalikan dengan penyebut dan dikali dengan ditambah dengan pembilang. 2 dikali 4
ditambah 3 berarti 11. Untuk penyebut tetap 4. Kembali lagi sudah ke bentuk contoh yang pertama. 2 dikali 11 per 5 dikali 4 sama dengan 22 per 20. 22 per 20 bisa kita sederhanakan. Caranya kita bagi 2, 11 per 10. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, harus kita ubah menjadi pecahan campuran 1 per 10. Oke, yang ketiga. Ibu hapus dulu ya. Yang ketiga, pecahan biasa dikali dengan bilangan bulat. Contoh, bilangan bulat itu tidak ada pecahan, dia berdiri sendiri. 5 kali 2 per 7. Caranya, bilangan bulat langsung dikalikan saja dengan pembilang. 5 dikali 2, kemudian per 7. Hasilnya 10 per 7. Untuk disederhanakan, dia harus menjadi pecahan campuran karena tidak bisa kita bagikan dengan bilangan yang lain. 7 adalah bilangan prima, hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Berarti hasilnya 1/3 per 7. Nah, ini yang ketiga ya. Yang keempat, Ibu hapus dulu. Perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Keduanya campuran. Pecahan campuran dan campuran. Contoh, 1/3 per 4 kali 5 1/5. Caranya sama. Kalian sederhanakan saja. 1 dikali 4 ditambah 3 berarti 7 per 4. Kemudian dikali 5 kali 5 25 tambah 1 26 per 5. Hasilnya 33 per Hasilnya 7 kali 26 per 4 kali 5. 7 dikali 26 182 per 20. Ini kita bisa sederhanakan menjadi 91 per 10. Kita bagi 2. Karena penyebut lebih besar dari pembilang, kita buat menjadi pecahan campuran 91 per 10. Baik anak-anak, untuk perkalian pecahan ini dulu, kemudian kita lanjut ke perkalian desimal. Bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara menjadi pecahan dulu atau langsung dikalikan dengan cara bersusun. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai desimal, perkalian desimal. Namun sebelum kita lanjut pada pembelajaran perkalian desimal, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Baik, sekarang kita lanjutkan mengenai perkalian desimal. Bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penyelesaian perkalian desimal dapat dilakukan dengan cara mengubah bentuk desimal menjadi pecahan atau mengalihkan langsung dengan cara bersusun. Contoh ya, 0,5
Salah satu ciri desimal itu adalah adanya tanda koma. 0,5 dikali 0,25. Pembelajaran sebelumnya kalian mungkin sudah tahu bagaimana cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. 0,5, satu angka di belakang koma itu berarti 5/10. Karena satu angka di belakang koma, maka pembilangnya adalah 10. Seandainya dua angka di belakang koma, nanti akan menjadi 100. Seperti yang ini, 0,25 berarti 25/100. Karena ada dua angka di belakang koma. Kemudian tidak perlu kita samakan penyebutnya, kita langsung kalikan saja. 5 dikali 125 hasilnya 5 kali 25 hasilnya 125. 10 dikali 100 1000. Ini nanti akan kita sederhanakan atau langsung kita ubah ke pecahan desimal. Yang pertama kita hitung dulu nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 125 itu ada di belakang koma. 0,125. Ini sudah ada di pembelajaran sebelumnya. Bagaimana cara kalian mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Lalu bagaimana dengan cara yang bersusun? Oke, akan Ibu beri contoh lagi cara yang bersusun. 2,34 dikali 2,12. Membacanya bukan 2,34 atau 2,12 karena yang di belakang lebih kecil dari yang di depan, jadi membacanya harus 2,34 2,12. Langsung saja kita kalikan. 4 kali 2 8, 3 kali 2 6, 2 kali 2 4, 1 kali 4 4, 1 kali 3 3, 1 kali 2 2, 2 kali 4 meletakkan harus bergeser satu angka. 2 kali 4 8, 2 kali 3 6, 2 kali 2 4. Karena tidak ada yang dikalikan lagi, kita tarik garis kemudian kita jumlah. 8-nya diturunkan, 6 ditambah 4 10, kita naikkan 1 tambah 4 5 ditambah 8 tambah 3 8 tambah 8 16, naik 1 tambah 2 3 tambah 6 9 4, langsung diturunkan. Kita lihat angka yang ada di belakang koma pada soal. 1 2 3 4. Kita hitung mundur dari sini. 1 2 3 4. Berarti komanya ada di belakang angka 4. Nah, sampai sini Ibu harap kalian bisa memahami bagaimana operasi perkalian pada pecahan dan desimal. Sebelumnya Ibu ingin memberikan kalian penugasan sebagai evaluasi untuk pemahaman kalian. Ibu akan memberikan beberapa soal, silakan nanti dikerjakan, kemudian kita akan cek apakah itu benar atau tidak. Penugasan yang pertama, 3/4 dikali 1/3. Bentuknya apa ini? Pecahan biasa dikali pecahan biasa. Oke, mantap. Yang kedua, 2/7 dikali 1/6. Ini bentuk pecahan campuran. Yang ini pecahan campuran. Kemudian yang ketiga, 0,16 dikali 0,5
Silakan, ini tugas untuk merefleksikan atau menguji kepemahaman kalian akan materi yang sudah disampaikan hari ini. Baiklah anak-anak, Ibu rasa untuk materi pecahan dan desimal khusus pada perkalian hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Setelah dikerjakan, nanti Ibu harap kalian bisa mengumpulkan kepada guru kalian masing-masing, kerjakan di buku tulis, kemudian dikumpulkan berdasarkan kesepakatan hari apa kalian akan mengumpul di sekolah masing-masing. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak, setelah kalian belajar hari ini, maka mari sama-sama kita membuat kesimpulan bahwa dalam mengerjakan operasi perkalian pecahan itu dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Kemudian untuk pecahan desimal, penyelesaian perkaliannya dapat dilakukan dengan dua cara. Mengubah dahulu menjadi bentuk pecahan dan yang kedua mengalihkan langsung dengan cara bersusun. Baiklah, itu kesimpulan yang bisa kita sampaikan hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini merupakan tambahan ilmu bagi kita. Tapi sebelum pulang, kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kalian pulang, Ibu ingatkan kembali tugasnya jangan lupa. Kemudian kita akan melanjutkan pembelajaran yang berikutnya mengenai pembagian pecahan dan desimal. Baiklah anak-anak, jangan lupa istirahat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Hati-hati di jalan. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.